Hari ini kita sudah masuk di kitab Perjanjian Baru dan tentu saja kita akan belajar mulai dari Matius pasal yang pertama. Ada dua perikop di sini di pasal pertama ini. Perikop pertama tentang silsilah Yesus Kristus dan perikop kedua tentang kelahiran Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang penulisan, karena saya sudah puluhan tahun terlibat di dalam dunia kepenulisan, kami terlibat di dalam dunia penerbitan, maka sesungguhnya ada prinsip dalam menulis buku yang harus dipahami oleh seluruh penulis. Bagian awal buku harus dibuat semenarik mungkin. Tujuannya apa? Kalau bagian awal menarik, maka pembaca akan melanjutkan terus. Tetapi kalau bagian awal saja sudah tidak menarik, maka pembaca akan meletakkan buku itu dan tidak mau membacanya lagi. Jadi ini adalah prinsip di dalam dunia tulis-menulis yang harus dipahami. Bagian awal harus dibuat semenarik mungkin, membuat penasaran, membuat orang ingin meneruskan. Kalau kita membaca Matius pasal yang pertama, seolah-olah apa yang tertulis di sini kontradiktif dengan prinsip penulisan itu. Sebab di pasal pertama, di perikop pertama ini justru terlihat sedemikian membosankan. Kenapa? Isinya hanya daftar nama silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai keturunan-keturunan berikutnya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya dan seterusnya. Membaca ini seolah kita hanya kayak membaca daftar pohon keluarga saja. Dan itu membosankan. Makanya banyak orang membaca ini sepintas lalu dan seolah ini bukan hal yang penting. Padahal kita harus memahami bahwa seluruh yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Allah yang penting buat kita semuanya. Kalau kita membiarkan Roh Kudus menerangi mata rohani kita, maka kita justru tahu ada berkat-berkat rohani tersembunyi di balik ayat-ayat yang mungkin terkesan membosankan ini. Seperti halnya Matius pasal pertama tentang silsilah Yesus Kristus. Ada berkat yang indah yang kita temukan dari pasal ini. Pasal ini tidak hanya membicarakan tentang hubungan kekerabatan saja, tidak membicarakan daftar silsilah saja, tidak membicarakan nama-nama daripada nenek moyang Tuhan Yesus Kristus saja, tetapi justru kita mengetahui ada pilihan Allah di atas umatnya. Sebab ketika kita membaca nama-nama ini, kita akan menemukan beberapa nama yang ganjil. Kita akan ketemu dengan nama Rahab. Rahab adalah perempuan Sunda yang dia melepaskan dua orang pengintai Israel. Lalu kemudian di ayat yang sama kita menemukan nama Rut. Siapa Rut ini? Rut ini tentu saja adalah perempuan Moab yang kembali bersama dengan Naomi dan akhirnya dinikahi oleh Boaz. Ini nama-nama perempuan asing, tetapi rupanya Tuhan memakai mereka dan akhirnya dari garis keturunan mereka lah lahir Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Apa makna rohani yang kita dapatkan melalui ayat-ayat ini? Yang kita dapatkan adalah tidak peduli latar belakang kita seperti apa, masa lalu kita seperti apa. Kalau Tuhan sudah menyatakan rencananya dan kita meresponi itu dengan sikap hati yang benar, maka kita lihat penggenapan rencana Tuhan sungguh indah adanya. Saya yakin Rut tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menyatakan kesetiaannya kepada Naomi, menyatakan komitmennya, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Itu adalah titik balik yang luar biasa di dalam hidupnya. Karena Tuhan memakai Rut untuk melahirkan raja-raja Israel, termasuk Yesus, Raja di atas segala raja. Jadi pesan rohani yang kita tangkap di pasal yang pertama ini, siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Asal kita menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan. Asalkan kita berkomitmen kepada Tuhan seperti halnya Rut. Kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Tuhan mau memakai Anda. Tuhan mau memakai saya. Dan kita tidak pernah tahu
Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka generasi-generasi yang ada di bawah kita, mereka akan menjadi generasi yang perkasa. Karena janjinya berlaku buat kita semuanya. Anak cucu orang benar akan mewarisi negeri dan mereka akan perkasa di bumi ini. Bukankah itu janji yang sangat indah? Itu sebabnya selagi kita masih hidup, mari kita hidup bagi Kristus. Dan kita tidak pernah rugi dan kita tidak pernah menyesal. Sebab sebagaimana Ruth akhirnya melahirkan generasi-generasi yang hebat berikutnya, demikian juga kita. Ketika kita cinta Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, jangan pernah khawatir akan anak cucu dan generasi yang ada di bawah kita. Karena rencana Tuhan pun akan digenapkan sempurna di dalam hidup mereka. Silsilah Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang hubungan kekerabatan, tapi berbicara bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan berkati.